Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai produktivitas kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Afralus Vanisa dan ada 3 rekan saya, yaitu Dewi Marina, Mutiara Puspaanjani, dan Salsa Febrianti. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu produktivitas. Produktivitas itu adalah suatu ukuran sampai sejauh mana seorang karyawan mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, produktivitas kerja itu sendiri adalah suatu ukuran daripada hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses input sebagai masukan dan output sebagai keluarnya yang merupakan indikator daripada kinerja karyawan dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Nah, produktivitas seseorang karyawan itu dapat diukur dari total output yang dihasilkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Dewi Marina. Baik, selanjutnya adalah kerja dan produktivitas. Produktivitas kerja adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika produktivitas kerja karyawan tinggi, maka karyawan mampu menunjukkan jumlah hasil yang sama dengan jumlah masukan yang lebih besar, menghasilkan jumlah yang lebih besar dibanding dengan jumlah masukan. Dan sebaliknya, jika produktivitas karyawan rendah, maka karyawan tidak mampu menghasilkan hasil atau produksi yang sama, bahkan tidak mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Baik, di sini ada sumber produktivitas kerja, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah pengguna pikiran, yang kedua pengguna tenaga jasmani, yang ketiga penggunaan waktu, yang keempat penggunaan ruangan, yang kelima penggunaan material atau bahan dan uang. Dan ada beberapa juga faktor yang akan mempengaruhi produktivitas kerja seseorang, yaitu yang pertama ialah pelatihan, yang kedua hubungan antara atasan dan bawahan, produktivitas kerja karyawan, yang ketiga ada mental dan kemampuan fisik karyawan, dan selanjutnya akan dilanjuti oleh Mutiara. Baik, di sini ada mengukur produktivitas kerja dari ketepatan waktu. Yang pertama, kuantitas, dan yang kedua, kualitas. Produktivitas kerja dapat digambarkan dengan rumusan sebagai berikut. Produktivitas kerja sama dengan hasil sebenarnya dibagi total hari kerja sebenarnya. Keterangan, hasil sebenarnya adalah hasil aktual per periode tertentu. Total hari kerja sebenarnya adalah merupakan hasil perkalian antara jumlah karyawan pada suatu periode tertentu dengan hari kerja aktif dalam periode yang bersangkutan. Lalu, ada tujuan diadakannya pengukuran produktivitas kerja adalah untuk membandingkan hasil. Yang pertama, ada pertambahan produksi dari waktu ke waktu, yang kedua pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu, dan yang ketiga pertambahan kesempatan kerja dari waktu ke waktu. Yang keempat, jumlah hasil sendiri dengan orang lain, dan yang kelima, komponen prestasi sendiri dengan komponen prestasi utama orang lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari materi yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya buat teman-teman semuanya, apa menurut teman-teman bagaimana tips atau cara buat kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kita sendiri? Gimana? Mungkin boleh teman-teman kasih tips atau cara yang teman-teman ketahui? Boleh, siapa yang mau menyampaikan? Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Menurut saya itu ada 5 cara untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang pertama itu
lakukan perencanaan kerja. Perencanaan baik akan memudahkan Anda untuk menentukan langkah-langkah yang strategis untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perencanaan, ada perkiraan waktu pekerjaan, metode terbaik yang seharusnya digunakan, modal yang dibutuhkan, dan target yang akan didapatkan. Dengan mengikuti perencanaan yang telah Anda susun dengan matang, Anda bisa mendapatkan hasil yang tidak jauh meleset dengan apa yang Anda harapkan. Yang kedua ada fokus pada prioritas. Dalam perencanaan kerja, ada yang disebut dengan skala prioritas. Tiap orang memiliki prioritas yang berbeda tergantung pada kebutuhannya. Namun, prioritasnya biasanya ditentukan berdasarkan target yang paling penting dan paling urgent. Jadi, target-target yang masuk dalam kategori tersebut sebagai pekerjaan pertama yang harus dilakukan. Yang ketiga, ada hindari potensi gangguan. Saat kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, pasti ada kan gangguan yang terjadi. Nah, gangguan itu bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk faktor eksternalnya bisa dari situasi yang tidak mendukung untuk bekerja secara optimal, dan yang faktor internalnya seperti keinginan untuk melakukan sesuatu yang di luar tanggung jawab Anda. Maksudnya di sini kayak kita itu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Misalnya pekerjaan kita kerjakan, padahal kita belum menyelesaikan pekerjaan utama kita. Nah, Anda harus bisa mengidentifikasikan jenis gangguan ini agar bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Jika berasal dari luar, Anda bisa menghindarinya dengan berbagai cara. Jika berasal dari dalam, Anda pun harus berlatih untuk tidak mengikutinya dan lakukanlah tindakan-tindakan preventif agar gangguan tersebut tidak menurunkan produktivitas kerja. Nah, yang keempat ada mulai dengan target kecil. Nah, kita sebagai karyawan atau sebagai pengusaha seringkali melakukan suatu pekerjaan itu dengan terburu-buru. Itu tidak baik karena penyebab produktivitas menurun itu adalah keinginan untuk mencapai target yang besar dalam waktu yang singkat. Kebanyakan orang, terutama yang paling belum expert, dapat kesulitan untuk melakukan hal ini. Akhirnya, proses pengerjaan pun memandek karena terjebak pada harapan untuk memperoleh pencapaian besar. Yang kelima adalah lakukan evaluasi. Jangan lupa melakukan evaluasi setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Evaluasi berguna untuk mengetahui efektivitas strategi yang dilakukan, mengetahui masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan membuat perencanaan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Nah, jadi itu menurut saya trik atau cara untuk meningkatkan produktivitas kerja. Baik, terima kasih jawabannya Mutiara. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada tips atau trik yang lainnya? Boleh disampaikan. Saya ingin menambahkan dari Tiara, bagaimana cara tips untuk mencapai produktivitas yang baik. Dengan cara kita harus memiliki sebuah tindakan yang membangun rasa percaya diri yang baik. Mencintai apapun pekerjaan yang kita lakukan. Karena kalau sesuatu hal yang kita kerjakan kita tidak suka dengan itu, maka hasilnya tidak akan maksimal atau tidak akan berjalan dengan baik. Dedikasi. Dedikasi itu lebih ke sebuah pengorbanan. Pengorbanan dalam bentuk tenaga, pengorbanan dalam bentuk pikiran, bahkan pengorbanan dalam bentuk waktu. Memiliki loyalitas. Loyalitas sebuah sikap atau apresiasi yang menunjukkan dukungan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Sekian. Baik, terima kasih jawabannya Dewi Marina. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau menambahkan suatu pembahasan tentang
produktivitas kerja yang kita angkat kali ini? Kalau saya mau ngasih tips boleh nggak? Oh boleh, silahkan Salsa. Menambahkan sedikit aja. Baik. Jadi kalau di dalam produktivitas kerja itu kan pastinya harus ada memiliki satu tujuan yang fokus. Misalnya kayak satu tujuan dengan pemimpinnya gitu. Terus memblokir gangguan tanpa ada rasa kasihan. Contohnya itu individunya tuh harus berkonsentrasi dengan tujuannya tersebut. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang ya, misalnya handphone, jadi dia nggak fokus gitu. Jadi dia harus meninggalkan apa yang ada yang terganggu misalnya gitu. Jadi dia harus fokus dengan pekerjaannya tersebut. Terus menentukan batasan waktu setiap rapat. Misalnya itu dia tuh bisa melakukan rapat dalam 1 jam tersebut, biar dia nggak bosan. Terus, dia harus lebih banyak ide juga daripada kepemimpinannya juga, biar produktivitas kerjanya itu lebih meningkat dari apa yang mereka tujukan gitu. Jadi segitu aja sih tipsnya. Baik, terima kasih jawabannya Halsa. Itu kan tadi mengenai tips dan trik bagaimana cara meningkatkan produktivitas kerja. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit kenapa sih produktivitas kerja itu bisa menurun. Nah, terdapat beberapa alasan. Alasan yang pertama itu karena tidak mengetahui gambaran yang besar. Ini maksudnya, jadi karyawan itu tidak mengetahui apa dan bagaimana kinerja yang seharusnya mereka lakukan untuk pekerjaan di perusahaannya tersebut. Jadi, maka dari itu pentingnya para karyawan itu mengetahui apa tujuan dari perusahaan tersebut atau organisasi yang mereka jalankan. Yang kedua itu karena tidak adanya pengawasan. Ini bisa jadi penyebab yang besar juga karena tidak tersedianya waktu yang memadai untuk menyelesaikan atau mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, karena komunikasi yang buruk bisa jadi antar karyawan dengan karyawan, antar karyawan dengan atasan, atau antara atasan dengan bawahan. Nah, begitu. Yang keempat itu karena tidak menguasai teknologi atau keterampilan yang tidak memadai. Dan yang terakhir itu karena tidak ada pengakuan atau tidak ada kejujuran dalam bekerja. Karena kejujuran itu penting dan sangat dinomorsatukan di mana-mana ya. Baiklah, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin disimpulkan? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Dari Mutiara, Dewi, Salsa, apakah ada lagi? Mau kasih kesimpulan dikit boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi kalau menurut saya produktivitas kerja seseorang itu sih menurut saya sih sangat penting ya, karena itu kan berpengaruh juga kepada tingkat lingkungan sekitarnya juga. Jadi mereka harus meningkatkan produktivitasnya yang biar dalam menghasilkan produksinya tuh yang lebih baik lagi. Jadi untuk menunjukkan tenaga kerjanya, adanya keterkaitan antara output atau hasil kerjanya dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produktivitas dari seseorang tenaga kerja lainnya. Itu aja sih, Nah. Baik, terima kasih Salsa. Mungkin gimana? Saya akan menambahkan sedikit kesimpulan. Boleh. Menurut saya, produktivitas kerja itu sangat penting pada perusahaan-perusahaan yang berdiri karena
dengan ada produktivitas kerja, setiap karyawan, pemimpin itu akan menambah cara bekerjanya dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ini ke kualitas perusahaannya gitu. Segitu aja. Baik, mungkin ini nyambung dari kesimpulan yang disampaikan oleh Salsa dan Mutiara tadi. Nah, terdapat salah satu upaya dalam perusahaan untuk meningkatkan daya saing, yaitu dengan meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. Namun, peningkatan produktivitas kerja itu bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, untuk kita meningkatkan produktivitas kerja itu perlu suatu pendekatan khusus agar dapat meningkatkan produktivitas kerja, terutama pada karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Baik. Iya, benar. Karena hubungan antara pemimpin dan karyawan itu bisa meningkatkan produktivitas kerja di suatu perusahaan. Ya, betul sekali. Baik, gimana teman-teman yang lain? Ada lagi? Tidak ada. Baiklah, mungkin pembahasan kita mengenai produktivitas kerja kita cukupkan sampai kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.